Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Neng Enda Fatmawati. Hari ini aku akan membahas tentang administrative reform atau reformasi administrasi publik yang tentunya berkaitan dengan negara kita Indonesia tercinta guys. Dan opini yang aku sampaikan ini juga sudah pernah dimuat di Koran Sindo itu pada tanggal 22 September 2015, berarti beberapa tahun lalu ketika aku masih menjadi mahasiswa. Tentunya itu adalah opini dan tulisan aku sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau baca tulisan aku itu yang dimuat di Koran Sindo, bisa dicek di description box. Nanti kalian bisa klik linknya dan kalian baca sepuasnya. Dan kenapa sih aku harus update lagi tentang materi ini, tentang administrative reform ini? Karena menurut aku sendiri ini adalah waktu yang pas, yang tepat dalam memberikan opini aku kepada pemerintah terkait masalah administrasi publik yang berkaitan dengan ekonomi politik. Oke, sebelum aku masuk ke pembahasan lebih lanjut, aku akan sedikit membahas terkait apa sih administrasi publik itu. Jadi, administrasi publik itu meliputi beberapa hal. Di antaranya, yang pertama itu perilaku birokrasi. Kemudian yang kedua terkait manajemen sumber daya manusia. Kemudian tata laksana pemerintah. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan gitu. Nah, itu adalah 4 hal yang harus dipahami dalam memahami administrasi publik guys. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, administrasi publik itu memang sangat penting dalam suatu negara, termasuk di Indonesia ini sendiri guys. Dan kalau menurut aku sendiri, kesuksesan suatu negara itu bisa kita lihat dari bagaimana sih administrasi publik itu bisa terwujud, terrealisasikan fungsi dan tujuannya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait fungsi dari administrasi publik, itu memang sangat banyak sekali. 3 diantaranya yang harus kita pahami adalah yang pertama fungsi tradisional, yaitu gimana pemerintah bisa melakukan hubungan luar negeri, kemudian hubungan dalam negeri, mengatur ketertiban dalam negeri, pertahanan keamanan, terkait pajak, kesejahteraan umum, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian yang kedua itu adalah fungsi manajemen ekonomi. Dan yang ketiga itu fungsi hak asasi manusia. Jadi administrasi publik itu harus bisa melayani dan melindungi publik secara adil, seperti itu. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan tujuan dari administrasi publik itu apa? Itu ada 3 hal juga. Yang pertama keamanan, yang kedua kesejahteraan, dan yang ketiga keadilan. Dan harus kita pahami juga bahwa ternyata administrasi publik itu sangat berkaitan dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Baiklah guys, mari kita bahas terkait administrative reform ini atau disebut juga reformasi administrasi publik yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia sendiri, karena kita semua udah pasti tahu sebelum ada isu wabah virus corona saat ini pun Indonesia memang sudah naik turun gitu dalam perekonomiannya. Dan kita lihat saat ini pun ketika rapuhnya fondasi kekuatan ekonomi Indonesia baru-baru ini itu udah menjadi momok terbesar bagi perekonomian nasional. Seperti kayak mengulang terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 ya gitu. Jadi kayak nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar gitu. Sekarang kan udah 1 dolar itu udah 16.000 gitu. Bahkan semakin parah gitu ya. Kalau misalnya lihat jumlah utang juga sepertinya masih belum bisa terlunaskan, seperti itu. Nah, tentunya keadaan ini tidak semata-mata merugikan satu pihak aja, tetapi juga kan untuk semua pihak yang bersangkutan gitu. Dan terlepas dari masalah isu kesehatan saat ini yaitu COVID-19, perekonomian Indonesia itu sebelumnya juga memang sempat digembar-gemborkan, ada peningkatan, kemudian ada juga penurunannya. Dan upaya yang perlu diperhatikan dalam hal ini terkait dengan bagaimana sih memperkuat fondasi perekonomian Indonesia agar selalu mengalami kestabilan ekonomi gitu. Dan salah satunya dengan melakukan reformasi administrasi publik ini atau disebut juga administrative reform di dalam komposisi pembangunan perekonomian negara kayak gitu.
Kemudian, dalam administrative reform ini juga harus mampu melakukan perubahan birokrasi dalam politik ekonomi negara. Agar apa sih? Agar dapat meningkatkan kualitas administrasi publik yang ada di Indonesia. Kemudian perubahan tersebut juga harus dapat memperbaiki kebijakan publik dalam hal perekonomian tanpa harus adanya intervensi mendalam oleh para aktor politik. Intervensi di sini adalah ikut campur yang terlalu mendalam gitu ya. Jadi ketika ada intervensi yang mendalam ini akan terjadinya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tentunya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri gitu. Kemudian pembentukan kebijakan perekonomian itu kan memang harus melibatkan aktor-aktor politik secara wajar gitu ya. Tapi tidak harus mengintervensi secara mendalam, akan tetapi hanya bersifat sebagai lembaga legislatif kah atau eksekutif kah atau misalnya yudikatif kah gitu. Namun hal tersebut juga harus bersifat transparan dan secara luas publik itu harus mengetahui hasil dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, sehingga pemerintah harus bisa melakukan implementasi secara jelas gitu. Kekuatan reformasi administrasi pun akan membentuk perubahan secara mendasar ketika administrasi publik yang ada di Indonesia ini bisa diperbaiki dengan baik gitu. Kemudian ketika kita membicarakan terkait administrasi publik, tentunya harus ada sektor-sektor perekonomian di Indonesia yang harus ikut campur juga gitu ya. Sebenarnya badan usaha milik negara seperti BUMN itu yang tercatat sekitar 141 sektor di Indonesia. Bisa kalian cek, kalau sekarang gak tahu berapa sih ya. Itu sebetulnya akan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa loh bagi pertumbuhan perekonomian negara jika dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa harus jatuh ke tangan perusahaan asing. BUMN akan menjadi lokomotif kita untuk mengentaskan kemiskinan. Nah guys, tujuan dari administrative reform ini yakni dapat memperbaiki dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia yang saat ini tuh mengalami kelemahan yang begitu mendasar terhadap berbagai faktor internal bahkan eksternal. Dan kebijakan-kebijakan yang nantinya dibuat perubahan oleh pemerintah itu tidak sekedar hanya draft atau sebatas tulisan atau sebatas pendapat saja, tetapi harus mampu direalisasikan sebaik-baiknya itu demi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara. Oke guys, sekian penjelasan aku hari ini, semoga bermanfaat dan aku tidak akan pernah berhenti mengingatkan kalian untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.